Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Indra Prayuda, NPM 1620 111097. Jurusan Manajemen Ekonomi. Saya kuliah di LMII Medan. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah membimbing saya dan mengajari saya semua mata pelajaran dari semester awal hingga semester akhir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia Yunita sebagai dosen pembimbing saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi hingga selesai. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Seleksi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting. Berikut cuplikannya. Latar belakang. Di era yang modern seperti sekarang ini, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan tujuan untuk dapat bersaing dan mampu mempertahankan perusahaannya melewati perubahan yang ada. Yang kedua, dalam perusahaan sering terjadi ketidaksesuaian antara karyawan dan keahlian yang dimilikinya akibat dari penempatan kerja yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada kualitas kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, kompetisi global yang semakin intensif, deregulasi, dan kemajuan teknik mencetuskan ide-ide perubahan. Kemudian yang terakhir, sumber daya manusia merupakan aset utama bagi perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh seleksi terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara parsial. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara parsial. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seleksi dan pelatihan terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara simultan. Sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah seleksi berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara parsial? Kemudian yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara parsial? Kemudian yang terakhir, seberapa besar pengaruh seleksi dan pelatihan terhadap kinerja pada karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara simultan? Kemudian selanjutnya, pengertian seleksi. Terdapat beberapa pengertian seleksi menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, Shimamura 2014 dalam Sunarsi 2018 halaman 17. Seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut Rifai 2011 halaman 199 menjelaskan bahwa seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, menurut Jackson, Schuler, dan Warner 2010 halaman 249, seleksi adalah proses memperoleh dan menggunakan informasi tentang para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang akan dipekerjakan untuk mengisi jabatan dalam jangka waktu lama atau sebentar. Kemudian selanjutnya, pengertian pelatihan. Terdapat beberapa pengertian pelatihan menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Pramodio 2008 dalam Sunarsi 2018 halaman 17, pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada menurut Widodo
2015 halaman 82. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir, menurut Rifai dan Sagala 2011 halaman 212, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian kinerja. Berikut ini beberapa pengertian kinerja menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Bangun 2017 halaman 231. Kinerja atau performance adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada menurut Bernardin dan Russell dalam Periansa 2014 halaman 270. Kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada menurut Wibowo 2013 halaman 7. Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas. Bukan hanya hasil kerja, tapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kemudian selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Sini ada 3 variabel yang terlihat, yaitu yang 2 variabel bebas dan yang 1 variabel terikat. Yang variabel bebas yaitu yang pertama seleksi, dan indikatornya adalah pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, dan kepribadian Deli. Simamora 201438. Kemudian variabel bebas yang kedua adalah pelatihan. Indikatornya yang pertama instruktur, yang kedua peserta, yang ketiga materi, yang keempat metode, dan yang terakhir adalah tujuan. Kemudian variabel terikatnya itu kinerja. Indikatornya kompetensi intelektual, kemudian yang kedua kompetensi emosional, yang terakhir ada kompetensi sosial. Dan sini hipotesisnya yaitu yang pertama H1, diduga terdapat pengaruh signifikan antara seleksi terhadap kinerja karyawan PTPN 3 secara parsial. H2-nya, diduga terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara parsial. Kemudian H3-nya, diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara seleksi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan PTPN 3 Kebun Saranggiting secara simultan. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan di PTPN 3 Kebun Saranggiting. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 hingga selesai. Dan pengumpulan data, yang pertama itu ada sumber data. Sumber data ada 2. Yang pertama primer, didapat langsung dari lapangan atau tempat bekerja. Yang kedua ada sekunder, dapat data yang telah diolah atau peneliti terdahulu, arsip, dan sebagainya. Kemudian tekniknya itu yang pertama observasi, wawancara kepada HRD atau manajer atau pimpinan yang memimpin di tempat kerja tersebut. Terus ada kuesioner dan study paste. Selanjutnya di sini ada variabel. Itu ada 2 variabel. Variabel independen dan variabel dependen.
bebas dan terikat. Kemudian sini ada populasi dan sampel. Populasi saya ambil dari seluruh karyawan yang berada di divisi tempat saya bekerja, yaitu Abdeling 4. Kemudian selanjutnya di sini ada pembahasan hasil penelitian, di mana yang menjadi sampel adalah 56 orang karyawan PTPN 3 Kebun Sarang Giting. Berikut adalah deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja. Dan yang pertama di sini ada karakteristik responden menurut usia. Terlihat bahwa responden dengan rentan usia antara 25 sampai 35 tahun lebih banyak 39,29% dari rentan usia lainnya. Kemudian yang kedua ada karakteristik responden menurut pendidikan, bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih banyak 62,5% dari tingkat pendidikan lainnya. Kemudian selanjutnya di sini ada karakteristik responden menurut jabatan. Terlihat bahwa responden dengan jabatan sebagai staf lebih banyak 50% dari jabatan lainnya. Kemudian di sini yang terakhir ada karakteristik responden menurut masa kerja. Terlihat bahwa responden dengan masa kerja antara 1 sampai 10 tahun lebih banyak 46,43% dari masa kerja lainnya. Kemudian selanjutnya di sini ada hasil uji validitas X1. Berdasarkan tabel berikut ini terlihat bahwa pengujian dari variabel seleksi memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Nilai R tabel pada alfa 0,05 dengan derajat bebas df sama dengan n kurang 2 sama dengan 54 pada uji dua arah adalah 0,2632. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari seleksi yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian di sini ada X2-nya. Berdasarkan tabel X2 terlihat bahwa pengujian dari variabel seleksi memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Nilai R tabel pada alfa 0,05 dengan derajat bebas df sama dengan 6, maksudnya n kurang 2 sama dengan 34 pada uji dua arah adalah 0,2632. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari seleksi yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir ada hasil uji validitas Y2. Terlihat bahwa pengujian dari variabel seleksi memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Nilai R tabel pada alfa 0,05 dengan derajat bebas df sama dengan n dikurang 2 sama dengan 54 pada uji dua arah adalah 0,2632. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari seleksi yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, nilai T hitung yang diperoleh variabel seleksi adalah 2,580 dan pelatihan adalah 2,025, lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,004 dengan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, menjadikan seleksi dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PTPN 3 Kebun Sarang Giting. Dan selanjutnya nilai F hitung adalah 5,176 dengan tingkat
0,0000. Oleh karena itu nilai sig 0,000 lebih besar dari 0,05 dan nilai f hitung lebih besar f tabel yaitu 5,176 lebih besar dari 4,020. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen x1 dan x2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu y. Kemudian selanjutnya nilai R sebesar 0,775 berarti hubungan seleksi X1 dan pelatihan X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 77,5%. Artinya terdapat hubungan yang tinggi terhadap antar variabel. Kemudian yang terakhir ada nilai R square adalah 0,676. Hal ini berarti 67,6% kinerja atau Y karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel seleksi atau X1 dan pelatihan atau X2, sedangkan sisanya 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Kemudian yang terakhir adalah saran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa seleksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, maka diharapkan setiap melakukan seleksi dapat pengrekrutan harus lebih selektif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, maka diharapkan untuk diadakan pelatihan demi meningkatkan kinerja karyawan PTPN 3 Kebun Sareng Giting. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan kepada atasan untuk selalu menjalin komunikasi yang baik kepada karyawan agar tercapainya visi dan visi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tema yang serupa, diharapkan untuk menilai faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi absensi dan kinerja serta mencari referensi yang dapat mendukung penelitian. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.